Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Shalom, selamat pagi yang baik bagi kita semua, karena kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang baik dan tetap mengasihi kita. Saudara-saudara, sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, baiklah kita dengan kerendahan hati berserah kepada Tuhan. Sekaligus di pagi ini kita akan mendengarkan firman-Nya, karena firman Tuhan kita percaya adalah kekuatan kita dalam menjalani kehidupan ini. Mari kita berserah kepadanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini Tuhan tetap menyatakan kasih-Mu dengan membangunkan kami dan memberi napas kehidupan. Tentu ini juga semua adalah berkat Tuhan. Dan sebelum kami akan memulai aktivitas kami ya Bapa, kami datang ke hadirat Tuhan, bermohon untuk Tuhan kembali memberikan kekuatan kepada kami dalam kami akan memulai aktivitas kami di hari ini. Dalam kami berserah kepadamu, kami mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Karena kami percaya firman-Mu itu adalah terang di dalam jalan kami dan tentu menjadi kekuatan dalam kami menjalani kehidupan ini. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui hamba-Mu, sebab kami datang kepada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita di pagi ini terambil dari kitab Ibrani pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-14. Ibrani pasal 3 ayat yang ke-14, demikian firman Tuhan. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Demikian satu ayat yang menjadi dasar renungan kita di sapaan teduh di pagi ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan atau ya semacam pernyataan yang sering ada yang menyatakan hidup ini seperti roda yang berputar, yang boleh dikatakan kadang di atas, kadang juga ada di bawah. Jika kita renungkan dalam perjalanan hidup kita, mungkin bisa juga sama seperti itu. Ketika kita kaitkan ini dalam situasi hidup, maka kadang ada waktu atau situasi yang kita alami. Ada kadang suka, kita bersuka cita, ada juga kadang duka yang membuat kita gelisah, bahkan mungkin ada rasa takut. Dan di masa-masa seperti itu, mungkin ketika suka kita bersuka cita dan bersyukur. Dan ketika apa yang kita harapkan terjadi,
kita pasti mampu untuk bersukacita dan bersyukur. Tetapi dalam hidup ini ada juga situasi atau masa di mana kita menghadapi pergumulan atau bahkan mungkin masalah dalam hidup. Mungkin yang kita harapkan dan doakan belum terkabul. Kadang ada situasi yang membuat kita kecewa, sedih, bahkan mungkin ada tekanan-tekanan. Dalam konsep berpikir kita bertanya, aku setia kepada Tuhan, tapi kenapa ada begini banyak pergumulan dan masalah yang kuhadapi? Tekanan itu sering juga bisa muncul yang kadang membuat kita lemah dengan pertanyaan-pertanyaan yang di luar iman kita. Saudara-saudara, jika kita mengakui bahwa apapun yang terjadi semua dalam kuasa dan kendali Tuhan, maka pada hakikatnya dan idealnya sebagai anak-anak Allah, kita tetap akan menjadi setia, berpegang teguh akan iman percaya yang kita sudah akui dan miliki hanya kepada Kristus. Kita percaya, sekalipun mungkin ada tekanan, godaan, tantangan yang begitu berat, kita percaya bahwa Tuhan senantiasa mengasihi kita. Kitab Ibrani yang menjadi bahan renungan kita di pagi ini dilatar belakangi bagaimana kehidupan umat Kristen yang pada saat itu mengalami banyak tekanan, banyak godaan, tantangan, bahkan penganiayaan. Dan semua itu bagaimana mereka diharapkan bisa kembali ke manusia lamanya. Dan latar belakang inilah yang membuat penulis untuk menyatakan satu penekanan lagi. Bagaimana Yesus itu penting dan itu berkuasa atas segalanya. Dan tentu semua ini berharap bagaimana umat pada saat itu merasakan kekuatan spiritual imannya hanya kepada Kristus. Nah, ketika kita menilik latar belakang ini hari ini, kita diingatkan kembali sebagai anak-anak Allah yang seharusnya tetap setia sekali apapun yang kita alami dan hadapi dalam hidup ini. Karena kita percaya bahwa Tuhan tetap akan menyatakan kasih-Nya. Kristus akan tetap menyatakan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Dan iman itu kita imani bahwa di dalam Dia kita memperoleh kemenangan. Teks kita pagi ini jelas bahwa kita ini yang sudah memiliki Kristus. Dan kita percaya bahwa Kristus melampaui segalanya. Apapun pergumulan masalah kita, kita hanya berserah, kita hanya mengandalkan Kristus. Karena itu adalah solusi. Tantangan dan tekanan Kristen Yahudi yang dialami jemaat Ibrani memang benar bukanlah hal mudah. Tetapi mereka diingatkan untuk mengandalkan Kristus yang merupakan kepala dan kuasa atas segalanya. Dan ini tentu menjadi kekuatan kita di pagi ini. Sekaligus menyadarkan kita untuk tetap mengandalkan Kristus dalam hidup ini. Kita memiliki kekuatan, ya benar. Kita memiliki pengetahuan, benar. Kita juga memiliki itu. Dan mungkin kita juga berpikir bahwa kita memiliki kemampuan untuk menghadapi masalah ini. Tetapi saudara-saudara, percayalah, semuanya itu kita tidak mampu memenangkan perkara dengan mengandalkan apa yang kita miliki. Kita harus percaya
bahwa apa yang tertulis dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya, hanya Kristuslah yang memampukan kita untuk menang dalam pergumulan atau persoalan yang kita hadapi. Melalui bahan renungan ini, kembali kita diingatkan untuk tetap patuh, untuk tetap setia, untuk tetap percaya kepada Kristus. Mungkin saja saat ini roda kehidupan kita ada di posisi bawah, atau mungkin sepertinya kita merasa sulit untuk memutar roda itu untuk naik. Tapi hari ini percayalah bahwa dalam ketekunan kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita memutar perjalanan kehidupan itu sampai kita mampu menaikinya dan mendapatkan kemenangan. Mungkin dalam prosesnya ada yang pelan, bertahap, bahkan mungkin kita kadang tertatih-tatih, ada letih, ada mungkin khawatir, ada takut. Tapi percaya, bersama Tuhan kita mampu melaluinya. Mungkin hari ini kita merasakan ada begitu berat, bahkan mungkin kita menangis. Air mata yang mengalir, merasakan beratnya. Tapi percayalah, apa yang tertulis dalam Mazmur 126 ayat 5. Sekalipun kita menabur dengan berlinang air mata, tapi kita percaya, pada waktunya kita akan menuai dengan bersorak-sorai. Semuanya karena Tuhan. Marilah kita semangati diri kita untuk tetap patuh, untuk tetap setia kepada Tuhan. Karena kita setia kepada Tuhan, maka percayalah, Ia lebih setia mengasihi kita. Bersukacitalah dan bersyukurlah karena kita memiliki Allah yang hebat, yang selalu mengasihi kita. Percayalah. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya dan mengakui bahwa kami memiliki Allah yang hebat, yang selalu setia mengasihi kami. Dan di pagi ini kembali Tuhan ingatkan kami untuk terus menjadi anak-anak-Mu sekali apapun yang kami alami dan hadapi dalam hidup ini. Kami diingatkan untuk tetap setia, patuh, dan percaya kepada Kristus. Biarlah Bapa Roh-Mu yang kudus memampukan kami memiliki iman yang teguh sekali apapun, bahkan tantangan seberat apapun yang kami alami dan hadapi dalam hidup ini. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang indah dan berkuasa. Ubahkan hati pikiran kami untuk kami melakukan firman Tuhan. Saat ini kami bersama dalam renungan pagi ini berdoa untuk pelayanan untuk anak-anak Tuhan yang ada di GBKP Runggun atau Majelis Cililitan. Tuhan memberkati untuk semua pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta kami. Begitu juga ada yang pendeta emeritus atau pensiunan kami. Bahkan untuk semua pelayan Tuhan pertua diaken kami, bahkan yang sudah emeritus. Dan semua anak-anak-Mu yang melayani di GBKP Cililitan. Kami percaya Bapa, Engkau tetap memberkati mereka. Semangat pelayanan terus akan dinyatakan. Mereka akan tetap melihat kebaikan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan bahkan pelayanannya. Dan kami percaya kebersamaan melalui jemaat-Mu pun semakin dinyatakan. Sehingga melalui Runggun kami ini nyata kemuliaan-Mu dan memegang teguh iman percaya sebagai anak-anak Tuhan bahkan sebagai gereja. Pakai mereka dengan luar biasa Bapa.
pimpin mereka dengan roh-Mu yang kudus, sehingga dalam setiap langkah-langkah pelayanan yang dilakukan, semuanya memiliki pondasi yang kuat, yaitu di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua anak-anak-Mu di GBKP Cililitan hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih untuk kebersamaan kami di pagi ini. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar sapaan teduh di pagi ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati kami dalam kami menjalani kehidupan di hari ini, bahkan setiap pekerjaan aktivitas kami. Kami percaya kami dalam perlindungan Tuhan. Kami mengakui untuk terus akan setia kepada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman yang indah. Terima kasih untuk menguatkan kami. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, kami serahkan doa syukur kami, pengharapan kami hanya kepada Tuhan. Di dalam satu nama yang indah dan berkuasa, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan mari saudara-saudara, kita bersama menyempurnakan doa ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.